Mengenang Santo Yusuf. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Saudara-saudariku sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 19 Maret adalah hari peringatan Santo Yusuf. Santo Yusuf adalah contoh seorang yang tulus hati. Ia adalah seorang yang sederhana, pekerja keras dan tidak banyak bicara. Ia melakukan segala sesuatu dengan bijaksana, didasari dengan doa dalam keheningan. Itulah sebabnya apapun dia lakukan selalu dengan hati yang tulus, semangat untuk menimbang dan merenungkan sebelum mengambil keputusan selalu menjadi dasar bagi setiap tindakannya. Apalagi jika keputusan tersebut menyangkut kepentingan banyak orang. Dalam kehidupan menggereja, kebanyakan kita melakukan hanya sebatas kewajiban sebagai umat Kristen. Dan kebanyakan dari kita juga akan berdoa dengan tulus dan benar-benar tulus kepada Tuhan ketika sedang butuh sesuatu. Tetapi kalau sudah tidak membutuhkan sesuatu, doa sering dilakukan asal-asalan atau sekedarnya, bukan sebagai suatu relasi pribadi dengan Tuhan. Hidup menggereja pun dilakukan hanya sebatas memenuhi kewajiban sebagai orang Kristen. Kita perlu merefleksikan hidup kita selama ini. Apakah kita sungguh melakukan sesuatu dengan tulus hati? Ataukah karena terpaksa atau karena ada maksud tertentu? Santo Yusuf telah memberi teladan dalam hal ketulusan hati. Tokoh Santo Yusuf yang kita rayakan hari ini sangat jarang diceritakan dalam Alkitab, kecuali pada kisah kelahiran Yesus. Injil Matius menampilkan sosok Yusuf sebagai seorang yang sedang dilema dalam mengambil keputusan antara bertahan dengan Maria yang sedang mengandung dari Roh Kudus atau menceraikannya secara diam-diam. Dalam pergulatannya itu, Allah bertindak melalui malaikat yang memintanya untuk mengambil Maria sebagai istri. Pilihan ini bukan suatu yang mudah, mengingat konsekuensi besar yang akan terjadi di kemudian hari. Hal yang mengagumkan dari pergulatan Yusuf adalah ia masih mendengarkan dan mematuhi kehendak Allah di atas kegelisahan pribadinya. Dalam pengalaman Yusuf, kegalauan dan persoalan hidup menjadi lebih jernih ketika kehendak Allah menjadi takaran tunggal dalam mengambil keputusan. Hidup kita pun tak lepas dari pilihan-pilihan yang mengharuskan kita untuk mengambil keputusan tertentu. Apa ukuran yang kerap kita gunakan dalam mengambil keputusan dalam hidup? Kita kerap tergoda untuk mengedepankan keinginan pribadi, sehingga keputusan yang kita ambil seringkali adalah apa yang bagi kita akan terasa menyenangkan atau nikmat. Kita gampang kecewa ketika keputusan yang diambil justru keliru. Maka Santo Yusuf menjadi contoh bagi kita bagaimana seharusnya bergumul dalam hidup. Sebagai seorang beriman, kita dipanggil untuk selalu berani mendengarkan kehendak Allah. Keputusan yang didasari oleh kemarahan, sakit hati, emosi dan dendam pasti bukan sesuatu keputusan yang baik dan benar. Semoga Tuhan yang Maha Baik selalu membuka hati dan pikiran kita agar kita dapat berdoa seperti Santo Yusuf yang selalu berdoa dalam keheningan dengan penuh ketulusan. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.